buktinya nanti sampai dikeluarkan, kalian sendiri yang akan malu. Ya, jadi bukan mainnya nggak seperti itu. Ya, sudah. Yang jelas Doktif tekankan, Doktif tidak mau diajak damai. Kerugiannya masyarakat. Untuk menanyakan bagaimana mengembalikan korban. Gampang, tolong ya. Dari awal saudara DRL sudah meminta untuk ketemu dengan Doktif melalui Dr. Oki. Ya, ini nggak perlu lagi dibahas lagi, kembali ke nol lagi, nggak perlu. Ya, dan itu jelas banget Dr. Oki meminta tolong kepada Doktif untuk bisa bertemu siapa DRL ini ingin ketemu dengan Doktif. Ya, tapi Doktif tidak pernah mau. Ya, udah jelas. Jadi lebih baik kita proses saja sesuai dengan hukum. Itu dari awal sudah dibicarakan seperti itu. Kalau untuk masalah uang, silahkan diklarifikasi ke kuasa hukumnya betul atau tidak. Ya, bahkan Bang Rasman sudah menjadi saksi hidup juga. Ada Bang Hotman, banyak. Ya, jadi jangan lagi membahas soal uang damai itu nyata atau tidak. Itu fakta. Oke, ya, dan Doktif tidak mau terima. Ya. Seperti itu. Satu pertanyaan sih Doktif, izin bertanya, kerugian Doktif apa sih? Dan juga untuk Bang Willy ya, Bang Willy dulu maaf ya, Doktif nggak balas, nggak jawab, Doktif agak cuekin ya, karena memang pada saat itu Doktif sibuk banget ya. Jadi Doktif nggak harus membalas satu chat dari orang. Ya, kalau masalah kerugian, Doktif membeli produk tersebut sendiri dari uang sendiri, ya. Jadi tidak usah dipertanyakan itu, nanti kita akan bahas seperti apa kerugian. Yang jelas Doktif sebagai konsumen, Doktif membeli dengan uang sendiri. Ya, dan korban-korbannya tidak cuma dengan Doktif. Jadi nggak usah sok tahu, nggak usah, Anda ini kan nggak ngerti soal masalahnya apa. Korbannya itu banyak dan sudah diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya. Ya, jadi kalau Anda nggak tahu materi, nggak usah bicara. Seperti itu aja, iya. Udah. Mbak Doktif, pertanyaan satu lagi buat saya. Udah nggak ada nanti pertanyaan lagi untuk lawyernya. Lebih baik kita bahas nanti di persidangan aja. Gini Bang, Mbak Doktif. Boleh enggak saya bertanya satu pertanyaan buat saya? Udah terakhir ya satu ya, saya mau istirahat, mau tidur, kerjaan saya bukan cuma koma doang, saya usaha soalnya. Sama kita juga mau pendampingan juga. Saya juga. Gini, terkait dengan kerugian itu, apakah jelas kerugian itu banyak lebih dari satu orang? Apakah ya, pasti ada lebih dari satu orang, korban yang pasti. Enggak, gini belum selesai, agak cepat, ayo cepetan, saya mau istirahat pertanyaan saya itu kerugian itu kan ini tentang kulit ya, bagi wajahnya itu kerugiannya yang dia pakai produk itu parah ya mukanya atau bagaimana? Boleh sedikit lah bocoran, ada berapa enggak ada bocoran, nanti kita akan buka bukti-buktinya nanti di persidangan. Enggak, maaf ya, bukti bocoran nggak akan saya kasih ya, yang jelas sudah ada korban. Ya, sudah ada, jadi itu tidak perlu saya bocorkan. Tapi yang jelas korbannya tidak cuma 1, 2, atau 3. Dan semua sudah diperiksa, ini bukan delik aduan. Ya, sudah. Jadi sudah sampai cukup di situ ya. Jadi berpikirlah secara waras ya. Untuk Mas Dedi terima kasih ya. Anda nggak perlu berdebat. Ini mereka nggak ngerti ini topiknya apa. Prapit sudah jelas. Prapit dia kalah. Majelis Disiplin Profesi sudah jelas. Ini yang menjual tidak ada kaitannya dengan dokter. Dia menjual sebagai pribadinya dia. Dan pada saat penyelidikan ya, itu yang Doktif laporkan bukan saudara DRL, tapi dalam lidik. Jadi pada saat penyelidikan, dia 2 kali panggilan, saudara DRL tidak datang. Ya, tersangka DRL tidak datang. Jadi dari mana pihak Polda Metro Jaya tahu kalau saudara DRL itu seorang dokter? Memang seterkenal apa dia? Jangan merasa sok terkenal. Ya, jadi penyelidikan 2 kali panggilan saudara DRL tidak datang. Dipastikan jadi tidak datang, tidak peduli dengan panggilan PMJ. Jadi kalau lawyernya bilang kooperatif itu bohong besar. Kalau kooperatif itu penyelidikan setidaknya datang meskipun cuma 1 kali, tapi dicuekin oleh saudara DRL. Ya, udah itu aja. Thank you Mas Dedi. Untuk yang lain kita ketemu di persidangan. Oke, bye-bye. Oke, dan ini pun juga akan kasih Doktif ya. Thank you Doktif. Luar biasa. Kita nggak memahami, tapi kita kalau ngomong. Karena bolehlah diuji. Boleh diuji Doktif nanti apabila saya boleh diuji juga Bang Dedi kalau saya juga Bang tidak Willy memahami. Ya, siapa tahu kita dipanggil, ya saya pemberilah, ikhlas lah tanpa ada bayaran. Penting tiket saya ditanggung, saya terbang. Nanti dibilangin pansos pula lagi, nanti ada kerjaan lagi. Nanti nggak pansos, saya nggak pansos Bang Willy. Ini dari hati ke hati berbicara. Saya sudah capek, justru saya membantu orang itu pasti ada subsidi silangnya, kita bantu orang. Intinya ini dalam Al-Quran ya, barang siapa
kita siap Bang perang Yandri, juga lah. Bang Yandri, Sama-sama kita Bang perang. Yandri, Bang Yandri diam dulu, Bang semua. Ya, oke diam dulu. Bang Yandri, ada Ya. dalam Al-Quran mengatakan kapan kita permudahkan urusan orang dunia, di akhirat pun kita dipermudahkan. Takbir. Allahu Akbar. Saya berani perang, Bang. Kalau nanti kau Ya, perang kita tanpa siap perang dibayar juga. pun. Gabung Yang kita penting perang. Ngebela BRL. saya Ngebela BRL, berani kan? Bang, saya bukan baru dapat kasus begini, sudah berkali-kali di Makassar Bang. Saya tahu bagaimana. Saya tidak mau bocorkan ya. Ilmu saya itu pengacara itu kenapa mahal honornya? Ilmunya yang mahal. Iya, Pengacara memang sama, tapi beda orang beda skill. Gitu aja ya. Ya, saya tidak paham namanya pengacara senior, jago, power ya. Saya juga bisa dong. Selama dia manusia saya juga berani dong. Kecuali dia makan besi, manusia itu baru saya takut. Kalau dia makan nasi, dengar dulu Bang Willy, Yandri, makan nasi bentuknya manusia, nyawanya satu, saya siap lawan. Kalau nyawanya dua, saya juga bisa minta. Ya, orang Bugis Makassar itu pantang Bang. Namanya mundur dalam peperangan. Ya, itu slogan saya. Selama saya benar, selama saya diberikan kuasa oleh sumpama saya dipanggil oleh DRL, saya siap tempur apapun. Ya, kita pengacara itu mau dituntut mau secara pidana maupun perdata silakan dibuktikan. Kita ini kekuatan hukumnya seorang lawyer itu akan makin teratas. Ya, kenapa saya bilang bagaimana Bang Yandri? Betul. Bagaimana Bang Yandri? Nah, jangan takut. Bang Piko, berarti kita siap di Ya, belakang. bentar, Bang Lawyer Piko sama Bang Mau Yandri. Ini ada senior juga nih nongkrong dari tadi nih, belum berstatement dari tadi nih. Udah ngopi atau belum nih? Bang Labu Rasa, Bang Andi, gimana? Sebelum ke Dokter Janet sama Ratu Angel sebentar ya. Gimana? Malam semuanya ya, rekan-rekan ya. Saya juga malam. Sorry tadi saya lagi di mobil, lagi juga ngisi bensin ya, enggak ini kalau dinyalakan HP lah. Katanya enggak boleh, jadi makanya saya turun tadi. Jadi begini abangku ya, ini sesama rekan ya, bahwa kita ini lawyer sebenarnya itu pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kita ini lawyer itu tidak membela namanya kesalahan, tapi kan membela hak. Ya. Nah, terkait dalam kasus Doktip dengan DRL ini, kita kan bukan pihak ya, tapi kita ini juga punya kewajiban kayak Mas Willy ini memberikan edukasi kepada masyarakat, itu juga kewajiban kita selaku lawyer sebagai orang praktisi ya. Tapi tentunya kan kita tidak masuk ke materinya mereka. Misalnya apa unsurnya dan lain-lain sebagainya, kita kan tidak tahu itu. Tapi ketika berbicara masalah hukumnya, contoh misalnya terkait masalah pidana dengan etik, ya tentu kan hal yang berbeda. Nah, saya pikir pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa namanya kode etik itu, semua saya pikir bahwa kode pada intinya bahwa sesama rekan sejawat itu harus saling menjaga saling menjaga solidaritas seperti itu ya. Betul juga kata Bang Willy tadi, kalau misalnya memang ada apa-apa sesama rekan sejawat itu ya tentunya kan ada naungannya, kita ada kampayunya itu dulu. Itu dulu seperti itu. Tapi karena kalau itu pidana seperti dengan tadi Bang Deddy bilang, kalau penipuan ya tentunya kan ranahnya itu adalah memang pidana itu tentu kan ada. Kita kalau pidana itu begini ya, kalau mengacu kepada KUHP lama ya, bahwa pidana pelapor itu memiliki hak ya, memiliki hak itu boleh dipakai boleh tidak ya, apabila seseorang melihat atau mengalami atau menjadi suatu menjadi suatu korban dari tindak pidana itu, maka dia berhak untuk membuat laporan. Artinya hak itu boleh dipakai boleh tidak, artinya ada pilihan di situ. Nah, terkait masalah case ini, kalau seperti dibilang tadi Mas Willy itu ya, kenapa enggak diinikan dulu? Ini kan rekan sejawat ya. Karena di dalam sama dengan advokat itu,
di dalam advokat ini ada namanya, kita sesama advokat itu harus saling menjaga solidaritas. Wajib itu kewajiban kita. Dan bahkan kalau misalnya pengacara ini ada yang melanggar kode etik, itu sama sekali tidak boleh dipublikasikan. Itu kode etik itu. Nah, saya pikir sama dengan kedokteran. Ya, itulah tadi. Itu berbicara masalah etika ya. Ya tentu kan ada aturannya. Coba dibuka itu kalau saya tidak salah itu pasal 18. Kode etik kedokteran itu pasti ada itu, ya pasti ada. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya persoalan ini masalah hukumnya ini sama sekali kita tidak campur ya. Ini kan sudah masuk ya, sudah jadi TSK, artinya polisi itu sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi dalam hal ini berkewajiban untuk mencari, ya, mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya. Nah ini kan sudah tersangkanya sudah ada, jadi kita ini bukan pihak ikut campur di sana. Mas Willy itu saya juga senang, dia banyak memberikan edukasi masalah hukumnya saja. Kita di sini tidak membela Doktip, tidak membela DRR. Kalau kita mau membela, tentu kita memiliki legal standing. Tapi kalau kita berbicara hukumnya, itu sah-sah saja. Kita ini praktisi hukum kok. Pernah kita sekolah, ya kan? Sekolah hukum itu. Bagaimanapun, kalau namanya orang hukum itu, kita itu sudah diberi dua hak. Berhak menemukan hukum baru dan berhak melakukan kritisi terhadap peraturan yang ada, apalagi suatu peristiwa. Cuma persoalannya kita dilarang masuk ke dalam ranah peristiwanya mereka. Kan di situ kan ada lawyernya. Masa kita mau mengatakan, wah ini begini, ini kurang alat buktinya, ini kurang faktanya, dan lain-lain. Ini tidak mungkin karena kita tidak memiliki hak di sana. Tapi kalau hukumnya misalnya, oh pra peradilan itu apa sih? Pra peradilan itu formilnya, apakah sah penetapan tersangkanya atau tidak, masih ada nggak formilnya yang dilanggar atau tidak, itu kan ranahnya di sana. Tapi kalau materinya berarti masuk ke materinya itu masuk ke dalam suatu peristiwa. Di sana peristiwanya itu ada namanya alat bukti, ya, ada namanya barang bukti, ya kan. Nah itu di sana yang kalau oleh itu sudah kan masuk proses hukum, itu ranahnya polisi sama jaksa. Nanti kalau di pengadilan itu ranahnya itu sudah berkumpul para pihak di situ. Ada terdakwanya, ada hakimnya, ada pengacaranya, ada jaksanya. Yang tahu persis peristiwa itu para pihak itu. Jadi kita tidak boleh masuk di dalamnya bahwa ini patahnya begini, tidak boleh. Ya kan? Tapi kalau hukumnya saja, hukumnya itu kan ada dua, ya kan? Ada dua, formil dan material. Kalau itu yang dibahas itu sah-sah saja saya pikir. Kira-kira begitulah intinya, bahwa kita di sini sesama lawyer ini kita tidak pernah mau masuk ke materinya mereka. Kedua, kita di sini juga tidak membela Doktip. Kita juga tidak membela DRR. Kan yang kita luruskan di sini berbicara masalah hukumnya saja, formil dan materialnya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau masuki materi ini, saya pikir juga kita keliru ya. Karena kita ini bukan pihak. Bukan kita, kalau kita mau membela Doktip, ya memangnya kita siapa? Kita tidak ada kuasanya. Kita ini lawyer, ya kan? Mau membela DRR, kan tidak ada kuasanya. Ya kan? Tapi kalau orang bertanya terkait masalah hukumnya, materi dan formilnya, apakah sudah berjalan dengan baik, ya tentu kita bisa menjelaskan. Bang, gimana sih kalau pidana, Bang? Ya kan, pidana itu apa sih, Bang? Ya kan, misalnya ini kan ada orang, jadi semua di dalam suatu peristiwa hukum itu, ya bisa saja terjadi di situ lebih daripada satu bidang hukum. Ada pidana, ada perdata. Tapi kalau misalnya memang itu terbukti bahwa kita melapor, itu kan namanya minimal 2 alat bukti yang sah atau disebut bukti permulaan. Nah setelah ada bukti permulaan itu, maka polisi melakukan penyelidikan. Ya kan, tujuannya apa penyelidikan itu? Polisi menyelidiki bahwa apakah laporan atau aduan ini ada pidana atau tidak. Nah kalau ada pidananya, otomatis mereka melakukan gelar untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Apa tujuannya penyidikan ini sebenarnya?
Tujuannya adalah polisi mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya. Kan seperti itu. Saya kira kalau itu proses pidananya. Nah, ketika nanti sampai di pengadilan terbukti bahwa orang ini benar bersalah, nah pihak yang dirugikan dia punya hak lagi untuk menuntut secara perdata. Terbukti pidananya, kan pidana itu kan kejahatan, Pak. Kejahatan yang diberi sanksi oleh negara melalui alat-alat negara, yaitu polisi dengan jaksa. Kita tidak boleh campur adukan masalah kerugiannya di situ. Kerugian itu hal yang berbeda. Ketika terbukti nanti pidananya, silakan Anda menggugat perdatanya. Contoh, misalnya ada seseorang mencuri HP. Nah, ternyata HP itu sudah hilang, tidak ditemukan lagi. Nah, kecuali kalau HP itu menjadi barang bukti, maka putusannya nanti di pengadilan bahwa HP itu barang bukti itu dikembalikan kepada yang lebih berhak. Kan kira-kira gitu. Tapi kalau HP-nya misalnya hilang, tidak ditemukan, maka pemilik HP ini punya hak untuk menggugat secara perdata si maling itu, supaya diberikan ganti rugi secara material dan bahkan imaterial. Gitu, kira-kira gitu. Jadi dipisahkan yang mana perdata, yang mana pidana. Nah, kalau perdata itu seperti tadi saya jelaskan bahwa Izin Bang Andi, sabar bentar. Berarti kan yang berhak untuk menuntutnya yang kehilangan handphone ini aja kan? Nggak mungkin dia ngajak satu kampung untuk minta nuntut ganti rugi kan? ya tentu tidak lah. Tentu tidak. Itu kan tadi kan di awal sudah saya jelaskan bahwa kalau sebenarnya kalau pidana ini ya kan kita kenal ada nama aja delik aduan, ya kan ada delik biasa, kan kira-kira begitu. Nah, kalau delik aduan itu ketika misalnya laporan itu dicabut ya, itu maka polisi tidak punya lagi kewenangan untuk melakukan proses. Tapi kalau delik biasa ya, delik biasa sekalipun juga itu dicabut karena ini kan urusan negara. Sekalipun juga orang mencabut tetap aja bisa diproses. Nah, karena sekarang ini ada kebijakan, karena restoratif justice itu kebijakan, Pak. Kebijakan itu. Artinya semua kebijakan itu adalah melanggar aturan. Ya kebijakan itu melanggar aturan. Contoh, Anda punya perusahaan, Anda sudah bikin peraturan perusahaan, Anda masuk jam 8, tapi Anda masuknya jam 9. Ya kan? Tapi karena ada kebijakan dengan alasan, Pak, maaf, macet tadi di jalan, artinya boleh masuk, itu melanggar aturan, tapi itu adalah kebijakan. Nah, sama dengan pidana ini. Nah, kalau dia berdamai dengan siapa? Ini kan urusan negara. Masa mau berdamai dengan polisi? Tidak mungkin lah. Ya kan? Tidak mungkin itu. Tapi karena adanya kebijakan tadi itu, berdasarkan hasil musyawarah, ya, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, ya kan? Jadilah restoratif justice itu. Ya, dengan pertimbangan kalau enggak ini persoalan begini kan restoratif justice itu kan juga ada syarat-syarat yang ditentukan di situ, enggak serta merta. Ya kan seperti itu. Nah, itulah kalau kita. Nah, apa yang saya jelaskan tadi ini adalah hukumnya saja. Kita tidak masuk ke materinya Doktip itu, kita tidak masuk ke materinya DRL ini, ya. Kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat apa sih sebenarnya itu pidana itu. Oh, pidana ini loh. Apa sih penyelidikan? Oh, penyelidikan ini loh. Apa sih penyidikan ini? Apa sih yang dimaksud P16, IP16? Apa yang dimaksud dengan P19 sebegini? Apa sih tahap 1, tahap 2? Itu perlu masyarakat tahu. Tapi kalau masuk materinya, brother, itu kita tidak boleh masuk di sana karena kita bukan pihak, kita juga tidak punya kuasa, ya kan? Kenapa mesti kita masuk di sana? Ya kan? Kira-kira begitu Mas Willy ya, teman-teman. Siap, Bang Andi. Jadi kalau masuk saya itu gini, apalagi kita di sini ya banyak pengacara ya. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan ya, apalagi teman rekan sejawat ini benar-benar diperhatikan itu kode etik lah, karena saya melihat ini banyak juga pengacara yang sering bully sama rekannya, kan lucu juga gitu loh ya, tidak baik juga kan. Di situ saya lupa pasalnya ya, bahwa sesama rekan sejawat itu wajib menjaga solidaritas itu luar biasa loh. Jadi kita ini
Dan kedua, saya ingin menyampaikan begini, bahwa sebenarnya hukum itu tidak bisa dijadikan ajak debat kalau menurut saya ya, apa namanya, ajak debat ya. Karena kenapa? Hukum itu begitu luas dan berkembang. Dan bahkan sampai hari ini pun juga belum ada para ahli ilmu hukum yang bisa menyatukan pendapatnya untuk memberikan definisi hukum itu apa. Sehingga kalau duduk lebih daripada satu orang hukum itu pasti ada di situ perbedaan itu. Tapi jangan perbedaan itu dijadikan alat untuk bertengkar. Tidak baik juga. Coba lihat, perhatikan teman-teman kita banyak yang tidak saya sebut nama ya. Tiba-tiba diundang di TV. Oh, besoknya saya lapor polisi. Karena kenapa? Mereka hukum ini dijadikan ajang debat. Sementara sebenarnya debat dengan diskusi itu hal yang berbeda menurut saya ya. Kalau diskusi itu mengedepankan akal sehat ya. Mengedepankan akal sehat, dan kedua itu mengenyampingkan ego, dan di sana tidak ada namanya senior junior, dan bahkan mungkin ada pendapat, misalnya pendapatnya Bang Deddy tadi nih, kalau misalnya memang itu logik kan masuk akal, itu coba dibahas baik-baik ya kan, siapa tahu itu bermanfaat, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau tidak logik, coba diberikan pemahaman, karena beliau bukan orang hukum, kira-kira gitu. Kira-kira gitulah ya. Karena hukum itu begitu luas dan berkembang. Kalau menurut saya, Pak Mas Willy ya. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan begini, sedikit lagi, bahwa terkait dengan case ini kita jangan masuk ke ranah materinya. Karena kita bukan pihak. Nanti pengacaranya dengar di luar, apa sih orang-orang ini, lawyer tidak ada kerjaan kali ini. Ya kan, kira-kira gitu ya. Saya aja pengacaranya tidak ngomong apa-apa, kira-kira gitu. Tapi kalau kita berbicara masalah hukumnya saja, itu sah-sah saja. Ya, kira-kira begitu, Mas Willy, teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Andi. Nah, ini bentar. Bentar, Bang. Tapi mau bertanya dulu sama Bang Labura. Bentar Bang Piko, bentar Bang Piko. Ini Dokter Janet udah nongkrong di sini dari tadi. Bentar, kita dengar dulu keterangan dari Dokter Janet ya. Kita sebentar ya. Nah, ya, silakan Dokter Janet. Ya, malam-malam Bang Willy, mohon maaf baru selesai dari acara keluarga. Ya, saya nyimak dulu, mungkin Bang Willy lanjut aja dulu, karena ini kan kasus yang cukup luar biasa ya, karena tidak saja menarik perhatian dari para apoteker ya, sejak dia muncul itu sudah banyak tanggapan dari apoteker. Sekarang ranahnya sudah masuk ke hukum, jadi cukup menarik perhatian dari para lawyer. Nah, di sini juga saya juga banyak melihat, belum banyak kenal dengan lawyer-lawyer yang ada di sini. Jadi silakan aja dulu, karena saya baru bergabung, jadi saya belum nyimak dari awal, sejak tadi sore mungkin ya. Silakan dulu, nanti kita baru ini. Ya, Dokter Janet, karena tadi itu kan ada pernyataan bahwasanya ya dari pihak si DRL menawarkan uang sekian miliar nih yang disampaikan oleh Dokter tadi. Nah, tadi Dokter Janet saya lihat di bawah tappingnya bohong, kata Dokter Janet. Nah, ini menurut Dokter Janet gimana nih? Ya, karena setiap perkataan itu, setiap apapun itu kan harus ada buktinya, Bang Willy. Iya kan? Kalau dia, kalau saya melihat karakter dari Topeng ini, memang banyak hal dia terlalu banyak bicara, tapi tanpa bukti. Banyak sekali hal yang dia katakan dengan penuh yakin, saya pegang data, padahal datanya itu tidak sah. Datanya itu dilakukan di lab yang tidak terverifikasi. Dan datanya pun juga tidak pernah ditunjukkan secara lengkap ke masyarakat, hanya kotak-kotak saja. Yang mana kotak-kotak itu ya bisa aja toh dibuat dari Excel maupun Word maupun PowerPoint bisa. Tapi pernah nggak dia menyatakan hasil lab itu semua satu surat lengkap begitu? Jadi dia mengatakan, oh dia membayar 50 miliar preketek. Kalau sudah dilihatkan utuh gimana Dokter Janet? Kalau dilihatkan utuh baru itu benar.
Baru kita bisa percaya itu kebenaran. Tapi selama ini sejak 2 tahun ini kan nggak pernah, Pak. Bahkan ketika dia ditanya di persidangan, ditunjukkan nggak hasil lab itu ke BPOM? Saya tidak menunjukkan. Lupa kapan ngomongnya. Ya kan, jadi apa yang perlu kita percaya dari omongan orang seperti itu? Ya. Dan seperti yang semalam saya katakan, orang ini halu. Jadi dia punya waham kebesaran, dia waham kekayaan, dia waham, waduh, uang sekian miliar. Fakta yang ada, rekaman yang beredar, baik CCTV yang ada suaranya, itu dia datang mengundang suami dari Dr. Resa, dan di situ ada permintaan sejumlah uang. Itu rekaman yang sudah beredar di mana-mana. Tapi kenapa masyarakat lebih mempercayai omongan dia yang nggak ada faktanya? Kalau dia ngomong, ayo 50 miliar, ya buktikan dong. Oh, nanti di persidangan, ya udah kita lihat di persidangan. Kan gitu aja. Iya kan? Iya, pakai hasil lab palsu itu kan yang diomongkan. Ya kemarin yang percakapan kita kan kemarin nggak selesai kan, Bang Willy, karena kemarin yang diundang kan ibu-ibu kompleks ya. Jadi kita ngomong dia ikut nyerocos, kita ngomong dia ikut nyerocos, begitu. Jadi akhirnya malah debat kusir. Kalau ini kan orang-orang yang intelek ya, jadi ada satu ngomong kita diem, ada kita ngomong semua diem. Nah ini kan orang-orang yang intelek begitu loh. Kalau yang diundang ibu-ibu komplek ya kan begitu, akhirnya jadi debat kusir yang nggak penting gitu. Kemarin kan banyak hal yang saya sampaikan dan belum dijawab dengan Bang Willy gitu kan. Saya setuju dengan Pak Labu Rasa loh ya. Ini Pak Dr. Janet, Bang Andi Labu Rasa ini pengacaranya NM loh. Orang nambah aja. Oh iya nggak apa-apa, walaupun Iya, maksudnya ini enggak. NM. Iya, maksudnya Ya kan? mohon maaf. Maksudnya ini Mbak Dr. Janet, ini yang kita bahas fokus ke sini ya. Iya. Ini ya. Iya. Terus ini ya. Oke. Ya. Sip. Sip. Ini bukan masalah kita tidak suka dan tidak suka, bukan masalah itu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Labu Rasa itu, setuju. Kita sebagai orang yang berilmu, ya kan kita punya kewajiban untuk memberitakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Setuju saya. Karena itulah kenapa saya akhirnya memberanikan diri untuk speak up. Tadinya nggak berani, Bang Billy. Karena belum ngomong aja kita udah diserang buzzer. Sudah diancam-ancam sama si Topeng di sosmed dia. Ada jejak digitalnya. Saya belum bersuara itu. Begitu. Dan ketika saya bersuara pun saya diancam-ancam. Dengan Topeng diancam untuk dilaporkan polisi. Tapi faktanya kan dia tidak bisa melaporkan saya. Termasuk NM juga ngancam saya secara telepon. Ancam saya. Tetapi apa yang saya omongkan kan fakta. Kebenaran semua. Ada upaya-upaya permintaan uang, ada upaya-upaya pemerasan, kan semua terbukti. Jadi ini bukan masalah suka nggak suka. Gitu. Ya kan apa yang disampaikan oleh si Topeng itu tidak benar. Dan itu ketika dia berbicara begini terus apoteker tuh banyak berbicara. Nggak benar itu. Misalnya sediaan kosmetik retinal diuji dengan parameter retinol, kan nggak masuk. Begitu, ya kan? Dan juga uji labnya yang di SIG sendiri, dia mencatat di websitenya bahwa uji laboratorium pada kosmetik ini untuk parameter niacinamide dan retinol itu belum terakreditasi. Jadi tapi itu kok dipakai untuk diungkap di sosmed. Dan juga selama ini kan dia tidak pernah mengungkapkan satu lembar begitu. Seperti hasil lab yang ditunjukkan oleh Dr. Esa Gladys ke saya. Ya kan, Dr. Esa Gladys itu ketika di review-review begini dia langsung mengecek lab kan. Termasuk Dr. Gregory. Ketika dia langsung mengecek lab baik di laboratorium pabrik lokal
kemudian hasilnya seperti sekian, tidak sama dengan yang disampaikan oleh Doktip, kemudian ngecek lagi ke SIG, juga nggak sama yang disampaikan oleh Doktip. Dan di situ lengkap surat-suratnya itu Pak, logo, ya kan, kemudian di bawahnya itu ada produk dan merek yang diuji labkan, kemudian hasilnya, baru ada tanda tangan kepala laboratoriumnya maupun kepala labnya, kan begitu, kepala SIG-nya, kan begitu. Selama ini kan dia nggak pernah Pak, hanya kotak-kotak aja. Tapi itu kenapa menjadi kehebohan? Ya, 2 menit lagi ya, Dr. Janet. Ini kan juga 50 miliar itu. Begitu, ya ayo kita buktikan seperti apa nanti di persidangan, kan begitu. Kalau sekarang ini saya punya buktinya, saya nggak percaya. Gitu, ya kan? Seperti itu sih, seperti itu. Jadi, kalau sekarang, kan Pak Laburasa tadi bilang, dari tinjau dari segi hukumnya aja, karena kan memang bapak-bapak dan saya pun juga nggak tahu kan secara detail apa sih yang menjadi pokok-pokok permasalahan begitu. Oke lah, kita masuk ke pembahasan, karena kan kita punya hati yang sama ya, yaitu mengedukasi masyarakat, intinya kan begitu. Ya kan, mengedukasi masyarakat, bapak-bapak sebagai lawyer dan ibu juga sebagai lawyer kan juga ingin mengedukasi masyarakat, apa sih yang diperdebatkan seperti itu. Nah kemarin yang saya sampaikan itu seperti produk-produk Richard Lee, ya kan, dikatakan di situ nama mereknya itu White Tomato. Di kandungan di kandungannya ditulis L-glutathione. Ya kan, apakah itu menjadi apa perlu diceritakan ulang apa nggak usah ya Pak? Nggak apa-apa, Dr. Janet, biar sama-sama ya. bisa Oke, paham. supaya para pengacara bisa ini ya, karena ceritanya kan agak panjang sementara waktunya tinggal sedikit gitu. Jadi gini, bapak-bapak dan ibu lawyer yang saya hormati ya, jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pun kita ingin ada edukasi ya untuk masyarakat supaya ini pun dokter-dokter pun juga banyak yang nggak paham hukum gitu. Jadi mulai hal ini, kasus ini ya mungkin ada edukasi juga untuk para dokter, karena saya pun percaya ini pun menjadi menarik untuk para dokter begitu kan. Karena saya pun juga banyak memberikan edukasi hukum pada dokter-dokter begitu. Oke, jadi kan ada 3 hal ya yang dilaporkan Topeng ini. Saya mohon maaf, saya tidak mau menyebut dia dokter karena kasus dia di sini, lakon dia di sini, dia bukan sebagai seorang dokter. Karena dokter itu tidak boleh menyamar. Tidak boleh menyamar, ya kan, dengan nama samaran, ya. Dan kalau kita cari Doktip di daftar kedokteran itu nggak ada dokter yang namanya dokter detektif, nggak ada. Jadi di sini dia tuh tidak mewakili seorang dokter. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau ranah dokter bukan. Nah, kemudian ranah pengusaha, ya kan? Pengusaha pun, ya tadi kan di Pak Laburasa bilang, sebagai seorang lawyer pun kita nggak boleh saling menjelekkan lawyer. Nah, tapi sebagai sama pengusaha klinik kecantikan, kosmetik, apakah juga boleh saling menjelekkan begitu? Ya kan, harusnya kan ada lembaga yang lebih berwenang. Antara lain BPOM gitu. Ya, jadi ini pun perlu disoroti seperti itu. Apakah ada etikanya seperti itu? Nah, poin-poin permasalahannya adalah, jadi saya panggil dia Joker aja gitu ya, karena dia tidak mewakili dokter. Poin-poinnya gini, Pak lawyer dan Ibu lawyer ya. Si Richard Lee ini kan memproduksi suatu produk yang dia namakan White Tomato. White Tomato, kemudian di kemasan situ tertulis kandungannya itu L-glutathione reduced.
Kemudian dihebohkan oleh si Topeng atau Joker bahwa ada produk lain yang import yang masuk ke Indonesia namanya kristal tomato, kalau nggak salah ya, kristal tomato gitu. Nah di situ kristal tomato itu menulis komposisinya itu Solanum lycopersicum. Nah, Solanum lycopersicum apa sih artinya Solanum lycopersicum? Arti dari Solanum lycopersicum itu kan bahasa Latin ya, artinya tomat. Nah, kalau dari hasil laboratorium yang ditunjukkan oleh si Vera, itu sahabatnya si Doktip, ya kan? Vera menunjukkan sertifikat analisis dari laboratorium Cold Bio itu dari Amerika. Sertifikat itu produk name-nya L-glutathione reduce, appearance-nya atau penampakannya, penampilannya atau sediaannya itu bubuk kristal putih, white crystalline powder. Jadi dari Cold Bio sendiri pun tidak pernah mencantumkan itu Solanum lycopersicum powder atau bubuk tomat putih. Tidak ada. Yang dicantumkan cuman serbuk kristal putih. Dan produknya itu mengandung L-glutathione reduce. Begitu. Nah, itu yang diperdebatkan oleh Doktip atau si Joker, bahwa itu tidak mengandung tomat putih, itu harus ada Solanum lycopersicum, begitu ya, seperti itu. Jadi bolehkah seorang yang dia mengaku dirinya konsumen ya mereview dengan cara seperti itu berdasarkan apa? Nah, nanti teman-teman boleh silakan bahas dari segi hukumnya seperti apa. Itu karena informasi seperti itu, tapi segi hukumnya tolong para pengacara-pengacara yang terhormat ini bisa membahasnya. Yang kedua, sama lagi penamaan lagi gitu ya. Penamaan lagi gitu. Jadi ini di kliniknya si Dr. Richard Lee itu menamakan itu mini stem cell gitu. Kemudian si Topeng ini menyamar lagi ya kan, datang ke klinik di situ sambil ngecek SIP Dr. Richard Lee dan sebagainya, menyamar dia datang mengecek sidak gitu kayak gitu, izin prakteknya dan sebagainya. Nah kemudian dia mengatakan Richard Lee ini bohong katanya ya, ini bukan stem cell, ini sekretum gitu ya. Maksud saya gini, produk itu memang mengandung sekretum, tapi di kliniknya Dr. Richard Lee terapi itu dinamakan mini stem cell. Seperti itu. Kalau sedikit menjelaskan ya, kalau stem cell itu diambil dari organ hidup manusia, kalau sekretum itu hasil dari cairan stem cell, begitu. Jadi lebih aman begitu. Nah, apakah penamaan itu suatu kriminal? Karena penamaan treatment di klinik itu kan tidak ada izinnya, tidak ada hukum yang mengatur. Seperti itu. Nah, ini pandangan para praktisi hukum seperti apa? Begitu. Itu poin-poinnya ya. Jadi apakah itu bisa dipidanakan? Begitu. Karena si Doktip ngeyel, kamu ngomongnya stem cell, ini penipuan. Padahal yang kamu jual sekretum. Ya, ini kan nama treatment. Gitu. Jadi gegernya seperti itu, pengacara terhormat ya. Terus yang ketiga tentang DNA salmon di rumah saja. Nah, DNA salmon di rumah saja itu produk dari Korea.
produk dari Korea itu ada 2 kemasan, yang mana kemasannya itu adalah serum. Dan memang serumnya itu dari Korea itu 1 box itu isi 4, memang tidak tertutup. Nah, kemudian ada kemasan yang lain, kemasan itu yang kedua itu berisi jarum. Nah, jarumnya itu ada tutupnya dan masing-masing jarum itu kemasannya tersendiri, pisah-pisah dan tersegel begitu. Nah, yang dihebohkan oleh si Topeng melalui drama-drama dia menuduhkan bahwa produk itu dari Korea ada tutupnya. Kenapa kamu tega menjual itu tanpa tutup? Begini itu kan infeksi, begini dan sebagainya. Padahal ya memang produknya itu tidak bertutup dari pusatnya, dari Koreanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dihebohkan kan ada karena menjual produk dengan jarum gitu. Nah, memang waktu itu saya komplain ke distributornya gitu, kok ini dijual ke dokter. Dokter Ya. Janet izin sebentar, agak dipercepat sedikit Oke, lagi ya. ini sudah mau 1 menit selesai ya. kok. Ini sudah mau selesai. Oke. Nah, ini sudah mau selesai. Tinggal tadi sudah 3 poin kan. Ini poin yang terakhir yaitu tentang si era salmon di rumah saja. Nah, jarumnya itu Pak lawyer dan Ibu lawyer ya, jarumnya itu kedalamannya kepanjangnya itu hanya 0,5 deh, 0,5 yang notabene hanya masuk ke lapisan epidermis, di mana epidermis itu tidak ada pembuluh darahnya. Dan kalau di Korea produk ini memang boleh dijual untuk awam gitu. Nah, kalau di Indonesia aturannya seperti apa? Ini yang ingin saya tanyakan ke para lawyer yang kemarin sama Bang Willy nggak sempat dijawab gitu. Kalau di Indonesia itu seperti apa? Karena faktanya seperti insulin itu kan juga dijual untuk umum gitu kan, dipakai di rumah. Sementara jarum itu kan ada limbahnya gitu ya kan, yang nggak boleh dibuang sembarangan gitu. Kalau di tempat kami aja, praktek kami aja, jarum itu harus dikumpulkan untuk dibuang secara ada khusus gitu, Open. perlakuan khusus Open. open ya gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang menggunakan insulin secara bebas gimana limbah jarumnya? Nah, ini aturannya seperti apa, Pak lawyer, ya kan? Itu mungkin apakah ini melanggar undang-undang kesehatan? Itu kan yang dipertanyakan, karena yang ditentangkan itu kan masalah undang-undang kesehatan dan juga perlindungan konsumen. Apakah Topeng ini menjadi konsumen? Karena di videonya dia mengatakan aku ogah pakai ini gitu. Seperti itu aja poin-poinnya Pak Willy dan juga teman-teman lawyer yang saya hormati. Makasih. Oke, terima kasih Dokter Janet. Nah, ini ada Bang Firdaus Awibowo. Apa kabarnya ini, Bang Firdaus? Luar biasa. Selamat malam abangku, yang ganteng, yang baik hati. Baik. Saya lagi makan Indomie sambil dengarkan. Lanjut Salam aja. dari Makassar. Nanti saya berstatement. Oh, yes. Oke. Tapi Oke. Bang Willy, Ya, silakan. tapi Pak Abu Rosa, boleh tahu asli orang Makassar ki? Iya, Bang Labu Rasa. Labu Rasa, Makassar. Saya Bugis Bone. Nenek Ini- saya Bone. Bang Firdaus ya Bang. Labu Rasa, tabe, Puang. Tabe Pandi. Iya. Ya, asli Makassar ki deng. Saya Bone. Oh, iya Puang, pada mau gitu. Bone. Tabe Puang. Wah, orang Bone semua ini. Satu kampung sama saya. Iya. Iya Puang. Iya. Ini Salam ini kenal, nyangkut. Pak Firdaus juga. Ini nyangkut orang Lampung ini, nyangkutnya. Di sini orang Lampung. Oke, karena saya lihat tadi Bang Willy namanya Andi Labu Rasa. Makanan andalannya orang Bugis. Ya, Bang, salam kenal Puan dari Makassar Bugis. Iya, salam Iya, Pak. kenal. Iya. Polo Puan. Iya. Iya. Siap. Iya. Minta maaf Puan, baru kuliah ki Puan. Iya. Iya, Bang. Lanjut. Iya. Bang Firdaus, aduh lama tak jumpa ini Bang.
Makin kece aja bang. Ngeri. Masa kece umur udah 50 begini kece gimana? Boleh tua. Umur boleh tua, tapi muka tidak boleh tua bang. Itu umur tanda kita hidup di dunia. Bukan muka bang. Umur aja tanda kita tinggal di dunia. Bukan bahwa umur itu harus ikut muka juga, tidak bang. Banyak umur tua tapi masih fresh otak. Fresh Bang muka. Piko. Nah, buat para pengacara yang sudah umur tapi mau masih kelihatan muda, boleh dong mampir ke kliniknya Dokter Janet, kan begitu. Gitu, ya toh. biar glowing kayak Gimana gini muda? juga nih. Gimana Awet muda? muda kan? Iya. Gitu. Mau sehat ada, mau muda kelihatan ada gitu. Oke, silakan lanjut. Iya. Cuma tahan dulu Pak, Bang